Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi, apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua, semoga dalam keadaan sehat senantiasa. Baik, pada pagi hari kita akan bahas tentang materi bab 1 ya, kita ulang lagi supaya nanti minggu depan ketika kalian PTS akan diberikan kemudahan. Yang pertama kita akan bahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita tahu Pancasila itu sebagai dasar negara diawal dengan dibentuknya BPUPKI oleh Koiso, Perdana Menteri Koiso, waktu itu tanggal 7 September 1944. Kalian bisa buka LKS halaman 3. Di sana banyak kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, yang mana Koiso itu menjanjikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Jadi waktu itu Indonesia mau-mau aja percaya dengan Koiso yang katanya menjanjikan kemerdekaan. Selanjutnya ada namanya sidang BPUPKI yang pertama. Sidang BPUPKI yang pertama ini ada 3 tokoh negarawan yang mengusulkan beberapa contoh atau landasan negara yang akhirnya dirapatkan lagi oleh namanya Panitia 9. Ya, ini dia, nanti kalian baca di situ. Itu terjadi di sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Selanjutnya juga ada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli. Ini hasil akhirnya adalah mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau pembukaan atau preambule. Ini hasil dari perumusan sidang BPUPKI yang kedua. Selanjutnya juga ada namanya kekalahan Jepang oleh Sekutu. Jadi ini sebenarnya Jepang itu pernah mengebom markas dari Amerika Serikat, ya, negara Sekutu, dibom sama dia. Akhirnya dibahas oleh Jepang oleh Sekutu dengan bom ini, Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Jepang kalah, tapi Jepang tuh nggak mau ngaku dengan Indonesia, sehingga Indonesia terjadi vacuum of power waktu itu ya. Bahaya sekali. Ini waktu itu Jepang ini di awal-awal bulan Agustus 1945. Lanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, Indonesia mulai membentuk namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mana lebih kompleks lagi, ini lebih teliti dan tidak ada gabungan sangkutan dengan orang-orang dari Jepang. Jadi asli murni semuanya orang Indonesia. Ini menghasilkan atau terjadi peristiwa penculikan golongan tua oleh golongan muda di Rengas Dengklok, Kerawang, dan terjadilah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari sini kita bahas sekarang nilai, semangat, dan komitmen para pendiri negara. Ya, Indonesia adalah negara akhirnya setelah tanggal 12 Agustus kita resmi merdeka, dan ada banyak sifat-sifat atau semangat-semangat para pendiri negara yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah nilai nasionalisme. Ini ada 2. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu dia membanggakan negaranya sendiri tapi juga merendahkan negara yang lain. Ini pernah dipakai waktu itu oleh namanya di sini Adolf Hitler ya. Dia menggunakan paham namanya Calvinisme. Itu menganggap semua bangsa selain bangsa dia adalah bangsa yang buruk. Hanya banyak bangsa dia saja yang paling baik. Itu tidak bagus. Yang bagus adalah yang nasionalisme dalam arti yang luas. Contohnya ini. Nah, ini dia ada pemuda Indonesia yang dapat juara karena mengikuti PUBG ya, lomba PUBG. Ini di lupa tadi di Singapura atau di mana, antara Asia. Dia juara dunia, mendapatkan $180.000. Ini termasuk nasionalisme dalam arti luas. Dia membanggakan negara sendiri, membuat negaranya bangga tanpa harus merendahkan bangsa yang lain. Ini yang wajib kita tiru. Lanjutnya ada persatuan dan kesatuan. Jelas ya, warga negara atau para pendiri dulu kita itu sangat-sangat bersatu
terlebih menyatukan negara yang sangat luas, baik daratan maupun lautan. Juga ada musyawarah yang wajib kita ketahui, yang wajib kita tiru dari para pendiri agama, yang mana dengan banyaknya perbedaan itu mereka bisa bersatu untuk tujuan yang sama. Mereka juga rela berkorban, mengorbankan keluarga, waktu, tenaga, pikiran, semuanya demi untuk memerdekanya negara Indonesia waktu itu. Juga ada cinta tanah air, jelas. Kalau tidak mereka cinta tanah air, tidak akan mungkin terjadi kemerdekaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Ya, ini Pancasila. Yang pertama adalah ini, berbeda-beda tapi memiliki satu cita-cita yang sama, yaitu ingin merdeka. Jadi mereka itu walaupun berbeda dari banyak lokasi, banyak provinsi, banyak suku, tapi tetap bersatu untuk cita-cita yang sama, yaitu merdeka. Yang kedua adalah bersatu dalam perbedaan. Kita tahu Indonesia memiliki banyak suku, banyak bahasa, banyak pulau, pokoknya beraneka ragaman, dan kita berusaha untuk bersatu dalam perbedaan. Selanjutnya juga ada di situ kebersamaan dalam perumusan Pancasila. Ya, jelas pernah terjadi waktu itu ada usulan dari Laksanamada yang ada di Papua. Dia mengatakan bahwasanya sila pertama waktu itu namanya sila pertama itu bukan ketuhanan Yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, padahal itu kan di Indonesia nggak cuma Islam aja, ada agama yang lain, ada Hindu, Buddha, ya kan, dan sebagainya. Akhirnya diusulkan bagaimana kalau Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa untuk lebih universal lagi. Ini termasuk kebersamaan dalam perumusan Pancasila, dan hal ini agama. Selanjutnya kita bahas tentang musyawarah, ya, sama kayak tadi. Musyawarah juga ini sebagai tolak ukur keberhasilan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya musyawarah, kita bisa menentukan siapa ketua, siapa wakil, dan lain sebagainya dalam proses kemerdekaan Indonesia. Menghargai perbedaan, ya. Indonesia tanpa adanya menghargai untuk perbedaan, maka akan terjadi banyak perpecahan. Alhamdulillah sekarang Indonesia sudah bisa menghargai perbedaan sehingga masyarakat hidup rukun dan damai senantiasa. Sikap toleransi. Toleransi itu sikap apa ya? Sikap toleransi adalah sikap yang sangat baik yang patut kita kerjakan. Toleransi itu mengacu kepada SARA ya. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu adalah toleransi. Nanti kita bahas di semester 2 insya Allah. Selanjutnya, jadi semua sifat-sifat ini kita bisa tularkan pertama dalam keluarga. Ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, itu kita tularkan di sini dulu. Sudah kita dari keluarga, baru kita bisa masuk ke dunia sekolah yang lebih luas lagi. Ya kan, ke teman kita, guru kita, adik kelas kita, kakak kelas kita, dan sebagainya, warga yang ada di sekolah. Lebih luas lagi kita pindah ke masyarakat. Nah, di sini kita bergaul dalam kehidupan masyarakat. Tetangga kanan kiri, ada Pak RT, Pak RW, ya kan, terus Bapak Kelurahan, Bapak Camat, dan sebagainya. Itu masyarakat yang ada di sekitar kita, radiusnya kira-kira 1 atau 2 kiloan. Dan yang lebih luas, kita pakai di bangsa dan negara. Indonesia banyak peraturan-peraturan, nanti kita bahas di materi bab 2, kita akan bikin lagi nanti. Contohnya tentang peraturan berlalu lintas, tertib lalu lintas. Ini di Bonakarta ada razia. Nah, termasuk ini peraturan bangsa negara. Kita menghargai peraturan negara dengan mengimplementasikan komitmen pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Ya, itulah anak-anak dari Pemain Cukup. Jazakumullah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.